Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarak wa syahrul azim wa syahrul maghfirah. Wa huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat Isya wa Tarawih Masjid As-Salam yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan dan memilih kita untuk berada di antara waktu-waktu terbaik di dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Thalathatun la turadu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang niscaya doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, was-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tirmidzi. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa doa-doa di dalam 3 kelompok orang tersebut niscaya adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang berada di dalam bulan suci Ramadan adalah termasuk ketika waktu-waktu yang ia lalui di dalam munajat kepada Allah adalah di antara yang tidak akan ditolak. Maka di dalam Maqra mengenai kewajiban berpuasa ada satu ayat yang terselip seakan-akan seperti tidak tersambung dengan ayat sebelum ataupun sesudahnya, di antara Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Namun yang kemudian disebutkan ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 186, karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila ada di antara yang bertanya kepadamu, ya Muhammad, di manakah aku, maka katakanlah, aku ini dekat. Aku akan mengabulkan siapapun orang yang meminta kepadaku, dan oleh karenanya taatilah segala apa yang menjadi perintahku dan berimanlah kepadaku, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan terkenal dengan beragam sebutan. Disebut sebagai Syahrul Azim, Syahrul Maghfirah, Syahrul Muwasah, Syahrul Da'wah, Syahrul Quran, Syahrul Jihad. Bahkan termasuk di dalamnya adalah Syahrul Du'a, bulan di mana doa-doa kita langitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan kita berpuasa, ketika kita berada dalam bulan suci Ramadan, maka peluang doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang Allah ijabah dan Allah terima. Yang menarik dengan tema kita malam hari ini, Finding Inner Peace. Bahkan ketika hari ini seseorang ingin mendapatkan dan menemukan ketenangan di dalam dirinya, maka salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa
yang diriwayatkan daripada Imam At-Tabrani, bagaimana Nabi mengajarkan sebuah doa yang redaksinya pendek tapi memiliki makna yang begitu dalam. Namun insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang hari ini hadir, yang masih berkenan bertahan, Allah izinkan dan Allah fahamkan serta bisa mendawamkan doa itu. Karena insya Allah mudah-mudahan satu doa pembahasannya 1 jam. Kira-kira siap Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu siap, sayanya yang belum tentu siap Bapak. Karena Alhamdulillah, Bismillah, kalau Ramadan itu adalah bulan di mana kita bahkan meningkatkan semangat ketaatan dan kebermanfaatan kita. Bismillah sudah keluar dari rumah di Ciputat itu dari jam 10 pagi Bapak Ibu. Bismillah tadi mau berangkat dari arah Gatot Subroto mengejar ke sini. Bismillah Allah izinkan dalam keadaan yang tidak mudah. Namun Alhamdulillah guru kami Ustadz Hendri Alhamdulillah berkenan untuk bilang Ustadz tetap aja ke sini. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ridho dengan keterlambatan kami, namun izinkan kami menggantinya dengan sebuah doa yang mudah-mudahan ketika ini diijazahkan insya Allah yang hari ini hadir Allah berikan ketenangan yang hakiki. Karena diantaranya hari ini banyak orang membeli ketenangan itu dengan harga berapapun Bapak Ibu. Ada suami istri yang kehidupannya itu sudah seperti cerita di dalam dongeng. Bagaimana kemudian bahkan menikahnya itu di sebuah taman hiburan yang ada di luar negeri. Anaknya ulang tahun dibelikan pesawat jet. Dan bahkan kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata tersangkut kasus korupsi yang sampai merugikan negara 271 triliun. Maka ini adalah salah satu contoh. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Ada di antara suami yang sibuk mencari selingkuhan-selingkuhan di luar istrinya karena sebatas ingin mencari kepuasan dan ketenangan. Begitupun sebaliknya. Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketenangan itu sudah Allah hadirkan ketika kita kembali memahami dan memaknai apa yang ada di dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka kembali apa doa yang diajarkan Nabi agar kita bisa menemukan ketenangan yang sejati, ketenangan yang hadir dari dalam diri. Dan ini harganya tidak mahal Bapak Ibu. Asalkan kita faham, maka insya Allah Allah akan hadirkan kepada kita ketenangan. Bahkan Nabi SAW mengajarkan, apabila di antara kalian wahai sahabat mengalami kegalauan, kegelisahan di dalam hidup, maka di antaranya perbanyaklah membaca doa ini. Maka apa isi doa dari yang diajarkan Nabi tersebut? Kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan yang sudah baca langsung hafal. Apa di antara makna di dalam doa itu? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Coba lihat Bapak Ibu. Rasulullah mengawali redaksi doanya yang jawami'ul kalim ini dengan sebuah permintaan yang menunjukkan humbleness, kerendahan hati. Padahal Nabi ini siapa Bapak Ibu? Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang notabene pasti sudah diberikan di atas manusia yang lain. Tapi Nabi masih meminta Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku menjadi di antara orang yang memiliki jiwa yang tenang. Kenapa? Karena orang yang hari ini hidup pengen hidupnya tenang, akhir hidupnya juga tenang. Maka yang kita dambakan di akhir kehidupan kita apa Bapak Ibu? Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, keluarlah kalian dalam keadaan ridha dan aku ridhai.
maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka ini yang kita rindukan Bapak Ibu. Kalau kita di akhir kehidupan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan jiwa yang tenang, maka ini adalah tanda keberhasilan hidup kita di dunia dan insya Allah keberhasilan hidup kita di akhirat. Maka apa yang bisa membuat nafsan bika mutmainnah, yang memantaskan kita menjadi pribadi dengan jiwa yang tenang? Maka Nabi SAW mengajarkan ada di 3 tempat. Yang pertama adalah clarity of purpose. Kita punya kejelasan tujuan. Yaitu apa? Tu'minu biliqa'ik, yang meyakini pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suka atau tidak Bapak Ibu, kita akan pulang kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena kita hari ini Masya Allah, kita nih yang namanya mudik, paling lama mudik berapa lama Bapak Ibu? Mudik paling lama berapa lama? 7 hari sampai 14 hari, betul? Persiapannya berapa lama? Kadang-kadang setahun, betul? Ini yang mudik cuma 7 hari, persiapannya bisa setahun. Lah kita bakal mudik kembali kepada Allah. Cuman pertanyaannya, sudah siapkah perbekalan kita untuk bertemu dengan Allah? Maka ini yang menjadi pengingatan bagi kita. Karena apa? Karena yang akan membahagiakan kita pada saat kita mudik bukan semata tentang harta kita, tentang anak kita, tapi adalah hati kita yang selamat saat kita bertemu dengan Allah. Dan ini yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayatnya 87 sampai dengan 89. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ya Allah, jangan kau hinakan hari di mana kelak engkau akan bangkitkan kami. Hari yang di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang selama hidup di dunia dibanggakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang bertemu menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Ini yang kita perlu siapkan. Clarity of purpose. Tujuan kita adalah pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan hidup kita hakikatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau kita sadar bakal ketemu dengan Allah, maka siapakah orang yang berhasil ketika dia kelak bertemu dengan Allah? Qurannya surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka sesungguhnya balasan yang paling sempurna akan Allah berikan nanti di yaumul akhir, di yaumul kiamah. Apa itu? Di antaranya siapa yang dijauhkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya, maka dia adalah orang-orang yang sebetul-betulnya berhasil Bapak Ibu. Namun kemudian kita diingatkan oleh Allah di ujung ayat tersebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan tidaklah kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Maka agar kita tidak tertipu dengan dunia, ada satu ayat yang menjadi komitmen penghambaan kita kepada Allah. Qurannya surah Al-An'am ayat 162. Sering kita baca juga potongannya di dalam doa iftitah saat kita melakukan awal salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau kita sudah jelas apapun yang kita lakukan adalah untuk Allah,
Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, maka inilah pemaknaan hamba yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita jelas tujuan kita adalah untuk Allah, bahwa yang kita lakukan hanyalah untuk Allah, karena kita datang dari Allah dan akan pulang kembali kepada Allah, maka kita sedang menyiapkan perbekalan terbaik dalam perjalanan pulang kita kembali kepada Allah. Maka ini yang sekarang kita lakukan. Di akhir Ramadan, Rasulullah mencontohkan, bahkan beliau mengajak ahli keluarganya dan para sahabatnya untuk memperbanyak, untuk melakukan aktivitas ibadah dan ketaatan. Dan salah satunya adalah Rasulullah beserta dengan istri-istrinya dan keluarganya melaksanakan i'tikaf. Terlebih di 10 malam yang terakhir, imma yang genap maupun yang ganjil. Walaupun dikatakan Nabi SAW, kejarlah Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Tapi kadang-kadang kita memaknai ini bisa jadi relatif. Kenapa? Karena ada di antara kita yang memulai lebih dulu, ada yang belakangan. Yang lebih dulu sekarang jatuhnya genap atau ganjil, tapi yang belakangan jatuhnya genap. Maka supaya kita menjaga semua 10 malam terakhir itu, kita jagain 10 malamnya itu beriktikaf di dalam masjid. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah apa yang disebut sebagai acceptance, semangat untuk bisa menerima. Wa taradha biqada'ik, dan jadikan hamba ya Allah ridha terhadap apa yang menjadi ketetapan darimu. Maka Bapak Ibu, saya ingin tanya, sampai dengan detik ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tolong dijawab, itu adalah pemberian Allah yang terbaik, kadang-kadang terbaik, atau tidak yang terbaik, Bapak Ibu? Kira-kira yang hari ini kita dapatkan episode yang terbaik, kadang-kadang terbaik, atau tidak yang terbaik dari Allah? Yang terbaik. Maka kalau kita meyakini semua yang terjadi adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apakah ada alasan untuk kita untuk mengeluh kepada Allah? Maka kalau hari ini kita masih mengeluh, karena apa? Jangan-jangan kita belum mengenali apa pesan cinta yang sedang Allah berikan terhadap sebuah kejadian yang terjadi pada kita. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kalian gak suka, padahal menurut Allah itu yang terbaik. Tapi ada yang menurut kalian suka, tapi bisa jadi itu tidak terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ridha, Bapak Ibu, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Maka kalau hari ini hidup kita sulit, karena kebanyakannya kita tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ada istilah pain of paradox, paradoks kesakitan. Semakin kita nggak menerima, maka bukan tidak mungkin sakit kita akan dirasakan lebih sakit. Tapi kalau kita sudah terima, apapun itu, ternyata itu lebih melegakan, itu lebih melapangkan. Dan kuncinya adalah ketika kita menerima, maka Nabi menyebutkan, man radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah lebih ridha dengan kehidupan dari hambanya itu. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah satisfaction, kepuasan. Wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, jadikan hamba orang yang merasa puas, qanaah dengan apa yang telah Engkau berikan. Kalau hari ini kita merasakan qanaah, Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya kita war takjil, kita hamparkan itu bukaan di depan makanan, di meja makan kita. Pertanyaannya begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira kita kehabisin semua apa enggak? Ternyata kita baru minum air 3 teguk, kurma 1 biji, rasanya udah gimana? Udah qanaah, udah cukup. Karena apa? Kalau orang udah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, insya Allah, kadang-kadang bahkan dia nggak mikir nanti ujungnya lebaran pakai baju yang mana. Karena apa? Dia merasa cukup, karena di lemarinya masih banyak baju. Tapi kalau kita hari ini justru di akhir Ramadan, yang kita sibukkan adalah bagaimana nanti pakai baju sarimbit sekeluarga, bagaimana nanti nastar, lidah kucing,
kemudian kacang tanah, kacang mede ada di depan meja tamu. Maka ini akhirnya menjadikan seakan-akan Ramadan itu hanya menjadi momentum religiusitas, bukan untuk meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah. Maka kita merasakan cukup. Ketika kita i'tikaf, kita merasa cukup. Kadang-kadang bisa jadi kita tidur di rumah terlalu nyenyak, tapi begitu kita tidur di masjid walaupun beberapa saat, di tengah kantuk kita bangun lagi, kita qiyam lagi, kita baca Quran lagi, kita zikir lagi. Tapi hadiah yang Allah berikan ini gak main-main Bapak Ibu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Karena ada di dalam satu malam di akhir daripada perjalanan Ramadan, yang itu nilai kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Maka mudah-mudahan setelah sholat tarawih dan witir kita niatkan tadi semenjak dari awal mengikuti kajian sampai dengan sekarang, kita jadikan bagian daripada niat i'tikaf di masjid ini walaupun sesaat. Kita nanti pulang boleh balik lagi yang insya Allah kemudian melanjutkan i'tikaf, sehingga mudah-mudahan pada saat akhir Ramadan nanti meninggalkan kita, maka kita betul-betul sebagaimana bayi yang baru lahir, suci, bersih daripada segala noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita baca doanya sekali lagi, boleh Bapak Ibu? Mudah-mudahan insya Allah doa ini kita ulang 2 kali dan bisa kita lazimkan, kita bisa dawamkan, bisa kita hafalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita yang terdekat dan orang-orang yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi bagian perjalanan kita menemukan ketenangan yang hakiki, kebahagiaan sejati, khususnya di Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.